ya Pak. Tas dulu. Jadi nggak dulu sih sampai sekarang. Sampai sekarang tuh Happy tuh sering banget dikirimi sama fans tas. Terus di tas tuh ada dalamnya tuh ada tulisan. Happy, kamu mau nggak menikah denganku? Terus dikasih alamat rumahnya, terus dikasih nomor HP-nya. Aku disuruh beliin dia. Gitu. Terus jawaban kamu apa? Ya nggak aku jawab, aku pakai Instastory kemarin. Ya ngapain aku kirim kalau gitu? Ya ternyata kau yang ngirim ya. Jadi tadi dia yang ngirim. Ternyata dia. Sampai saat ini, sampai kemarin aja baru ngirimin Happy tas. Terakhir kapan? Bermerek. Oh, ini tas. Asli. Palsu. Iya sih, yang palsu juga ada mereknya. Ada mereknya. Ya, kayaknya emang kami. semua tas ada merek, yang nggak ada merek tuh biasanya tas kondangan deh. Yang dari souvenir. Nah kalau ini perhiasan imitasi jam ini apa Jam nih? tangan ya. Jam tangan. Jadi tuh Happy pernah dikasih jam tangan sama fans Happy. Happy ternyata setelah tahu jam itu palsu. Taunya dari mana tuh? Gak usah mau ngapain mau melukan. Gak usah. Gak ada. Mau nenangin. Tapi setelah tahu palsu nggak kamu pakai? Aku simpen, tetap aku hargai. Ya. Nih mungkin yang memberi juga nggak punya maksud lain, hanya ingin memberikan sesuatu pada idolanya mungkin ya. Iya. Mudah-mudahan gitu. Nah kalau ini nih dari fans lagi, kayaknya semua kamu dapat dari fans ya? Dan semua KW ya, Enggak, tapi yang ini Mas- asli. Oh, Yang ini ini asli. asli. Jadi Gimana? Happy tuh punya sahabat, punya teman. Oh bukan fans kalau Bukan, ini sahabat temen Happy. Jadi Happy tuh nggak ngerti. Happy kan kemarin dikasih satu set lengkap berlian. Wow. Dari kalung, anting, terus cincin, Cincin, semua bulan. berlian gitu. Mesti harganya ratusan juta. Kok bisa ya temen Happy ngasih harga Happy segitu padahal kita kan barusan temenan gitu. Terus Happy dikasih lah perhiasan banyak sekali sih yang kasih Happy. Cak Lontong mungkin mau kasih Happy? Masa calon nggak ngasih? Jadi Happy Asmara ini awalnya dulu penyanyi pop, bener kan? Iya. Nah sekarang beralih ke dangdut. Ini ada artikelnya nih. Mana? Happy ini pernah dicium fans tanpa izin. Hah? Ya, aku shock kata kamu ya. Memang Iya. kurang ngajar kau ya. Bukan saya, Pak. Kan dari tadi dia. Dari tadi dia terus. Bukan ini. Ini jujur mau mengamankan. Fansnya kan bukan cuma satu, Pak. Dia. Saat itu tuh yang foto tuh ada 3 orang datang, baby minta foto gitu. Oh iya, terus ada yang kiri, kanan sama yang moto 1. Terus yang kanan bilang, hitungin gitu. Terus ya dihitungin 1, 2, 3. Mereka berdua cium pipi aku. Bisa dipraktekin ya? Kita kamu yang foto. Nggak usah dipraktekin. Kita penasaran. Enggak. Tetap. Ini juga nggak rigen, nggak calon tuh dasar tua-tua kelabang. Reka ulang. Kita reka ulang, Cak. Tapi nggak pakai Happy. Jadi aku yang jadi Happy, kamu jadi sama Happy yang foto. Sama aja itu. Dapat 2. Baik. Nah, ini ada artikel lagi nih. Belum dapat nih. Nih, ada ini artikelnya ya. Ada impian menikah dengan Denny Caknan. Happy Asmara puji sang pacar. Dia sama ibunya sayang banget. Gumus. Gimana? Nggak usah begitu. Saling. Udah 3 tahun aku sama si Denny. Udah 3 tahun? Perasaan 4 tahun yang lalu belum loh ya? Iya. Itu 4 tahun yang lalu. Itu 4 tahun yang lalu. Itu 4 tahun yang lalu. Sabar. 4 tahun yang lalu. Nah, kapan? Kira-kira rencana nikah? Kita masih sibuk karir masing-masing karena kan kita lagi ininya. Jadi kita lagi fokus ke karir masing-masing calon toh. Baik, tanpa sepengetahuan Happy Asmara, kapan rencana pernikahan? Kita akan mendatangkan penghulu
pernikahan tetangga saya. Hah? Kan ada pernikahan berarti ada penghulu dong ya? Ini mohon maaf Kan Pak ini- ya, iya. ini aku udah kaget banget. Kirain didatengin siapa gitu ya. Udah kaget Pak. Tenang aja, ini penghulunya tetangga saya juga kaget kok. Tiba-tiba dipanggil ya. Lagi di rumah. Kaget langsung. Kok nggak dikasih tahu? Berangkat dia ke Antv. Udah nggak ada syuting. Mana nih? Oke, sekarang giliran Arif Brata akan diberi box apa isinya kira-kira? Angel silakan. Wih gede sih, gede. Gerak mana sih kamu? Terus Angel. Terus. Rip, Ini sepatu. cakep. Makasih Tata. Cakep. Aku punya sesuatu buat Arif Brata. Iya. Silakan dibuka Arif. Ular Pagi-pagi. keket ada di pepaya. Cakep. Jangan kaget ya. Ini mau dibalas, mau dibalas, mau dibalas. Pagi-pagi makan nasi. Cakep. Angel terima kasih. Iya. Nah, Stang, ada stang. Wah, tang sepeda. stang Ada sepeda. cerita apa di balik stang sepeda warna orange dan karet hitam ini? Enggak sampai. Bisa Ada ngambilnya hitam biasa juga. kan? Biasa aja. Ambil disuruh taruh Yang ngambil tarik aja nggak usah seneng. Jadi waktu kecil itu saya pengen sekali merakit sepeda modelan BMX gitu. Oh, Karena iya. teman-teman banyak yang pakai kayak gitu, saya belum ada. Terus saya minta ke ibu, Bu, saya mau dong yang begitu, tapi kan lumayan mahal. Apalagi stang yang kayak gini, itu mahal tuh. Saya bilang, ya udah, saya rakit aja. Rakit tuh di bengkel. Tidak lama setelah saya sering ke bengkel itu, yang punya bengkel bilang, tanya dong ibunya kapan mau dilunasin. Oh, jadi Ya belum Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya, bukan dia. Kan saya yang sedih. Ya, udah sedih nih. Yang sedih sana. Kenapa jadi kamu tendangan sudut? Dan dia aja gede. Ini tangannya. Tapi ngomong-ngomong ini orange. Iya. Happy pakai baju orange. Regen, kamu pakai rompi orange dong. Nah, sejak saat itu saya pikir kalau saya punya anak nanti, saya bakalan ngutang juga. Jangan dong. Nih, ada artikel bercerita tentang Arif Brata. Nih, ada cerita Arif Brata pernah dikeroyok massa. Waduh. Hah, serius? Ah, serius. Enggak, ini gara-gara apa? Bukan kriminal kan, bukan nyopet kan? Bukan. Bukan begal, bukan gitu. Bukan. Sebenarnya bukan dikeroyok, itu artikel juga terlalu parah juga. Terlalu katanya. lebay ya? Iya, lebay. Sebenarnya apa? Karena waktu itu saya bahas materi tentang suatu daerah. Daerah tempat tinggal saya. Ini berkaitan dengan materi Iya, kamu materi sebagai stand up komika. komedi lah gitu. Akhirnya malam langsung rame tuh. Rame di rumah. Diserbu. Datang langsung ke rumah mereka? Iya rame, terus ngapain nih? Akhirnya klarifikasi. Minta klarifikasi aja. Iya berarti minta ya. klarifikasi. Tapi waktu itu ya namanya masa kan ada yang mulai gini-gini, kamu tuh gini-gini, nggak boleh ngomongin ke daerah saya. Masuk saya di rumah, udah nggak lama langsung ada polisi. Untung Oh, ada sampai datang polisi. Iya sampai datang polisi. Akhirnya didamaikan. Nggak waktu itu pawai TK polisinya, anak TK. Sekarang udah aman ya. Aman ya. Udah ada Nah apa-apa. ini tapi juga saya ini penting banget ini karena berkaitan dengan teman-teman ini ya. Iya, Para betul, komika ini memang mereka membuat materi untuk stand up komedinya itu pasti tujuannya untuk menghibur. Sekali lagi tidak punya maksud apapun. Jadi kalau ada sesuatu berkaitan materi alangkah baiknya kalau diselesaikan secara kekeluargaan. Betul. Komunikasikan dengan baik. Itu harapan saya ke depan ya. Nah, ada artikel lagi nih. Masih ada Cak? Ada kami. Nih, kian ngetop berkat layangan putus, Arif Brata malah trauma dipersekusi. Kamu kalau nggak dikeroyok, dipersekusi. Apalagi ini artikelnya. Kenapa sih ini artikelnya? Jadi gini ceritanya, saya bahas di ini materi saya soal setelah layangan putus saya di Makassar itu banyak dikenal. Oh Ya. gitu. Banyak dikenal sama ibu-ibu. Nah, justru dari kenal itu jadi musuh ibu-ibu. Kamu? Karena di layangan putus saya
mendukung si Aris ini untuk selingkuh kan. Jadi perannya kayak gitu. Oh, saya ketemu nih di minimarket, dia bilang, "Kau temannya Aris ya di layangan putus?" "Oh iya Bu, iya Bu." Saya pikir minta foto, dia bilang, "Kau jangan ajar-ajar orang selingkuh, kau jangan." Saya cuma main Bu, saya cuma main di situ. Gitu, jadi itu namanya ibu-ibu kan kebawa emosi gitu. Disangka beneran ya. Iya. Ini nggak apa-apa. Semua itu ada. Ting tong. Nah, ini saatnya ting tong. Tips penting ala Cak Lontong. Nih, ada apa Angel? Cak, ini nih piring aku ada noda. Tolong ngilangin dong nodanya. Kotor Tolong banget. ngilangin. Ini Cak. Ada yang dibilang piring, kalau ini mah mangkok. Jadi, kamu ada masalah noda dalam piring. Caranya sangat mudah. Supaya kotoran tidak kembali ke piring, saya butuh bantuan. Mungkin ada alat yang saya butuhkan. Ada tang atau apa di... Palu. Tang atau palu? Palu. Palu. Ya. Kok pakai palu, Nih, Cak? Anda tidak akan pernah menyangka bahwa palu ini bisa menjadi solusi untuk menghilangkan noda atau kotoran di piring supaya tidak kembali. Wah, Caranya tuh canggih banget. Ambil sampah, siapkan supaya tidak terlalu kotor. Tempat Jadi, sampah. ya, cara paling mudah supaya kotoran di piring ini tidak kembali adalah dengan sederhana, taruhlah piring di atas ini tempat sampah. Gunakan palu, hati-hati karena harus tepat dan nah, udah beres. Kotoran tidak akan kembali. Saya jamin kotoran tidak akan kembali. Iya, Pak, tapi piringnya juga habis, Pak. Bersih, piringnya bersih habis. Kan tadi solusinya supaya kotoran tidak kembali. Iya, Pak, tapi udah. piring-piringnya nggak kembali, Pak. Nah, kan tadi kan nggak bilang piringnya nggak pecah mintanya. Bahkan pakai daun pisang, Pak. Biar dikirain orang lagi touring, Pak, kita, Pak. Itu. Cak, Apa? tolong dong nggak bisa keluarin itu. Nih, mungkin ada yang di rumah mengalami hal sama. Ketika Anda sedang asik mengecharge handphone dan Anda ngeteh, tiba-tiba, ini sering terjadi ya. Enggak, siapa? Baru saya lihat ini, baru saya lihat. Ini, Pak. Iya benar. Hanya membutuhkan tang. Apakah ada tang? Silakan. Sebentar. Cukup dengan tang kita akan. Tang. Kamu kan pengen mengeluarkan charger ini dari nih. Memang Supaya charger keluar. ini memang agak rumit. Di Brasil tahun 92 pernah ditemu. Kayak gini juga. Bukan pernah ditemukan kopi yang rasanya. Terus apa hubungannya Apa urusannya sama Ada urusannya sama itu. Kita kembali ke masalah. Supaya kabel bisa keluar dari gagang cangkir ini, gunakan tang. Tang dengan cara dibuka, jangan terlalu lebar, tapi jangan terlalu sempit supaya kabel bisa masuk. Kalau kabel sudah masuk, jangan di tempat pemotong tapi di tengah, kita ikat, kita gulung. Kita gulung, kita Pak. gulung. Oh, keren banget itu, Pak. Dan selanjutnya kalau sudah seperti ini, pelan-pelan. Ya. Nah, udah, lepas. Ini dia. Cara yang mudah supaya keluar Nah, dari ini mohon maaf ya. Mohon maaf. Coba pinjam. Ini kan tinggal diginiin aja. Selesai, Pak. Wah, Selesai. terlalu ribet. Harus pakai cabut-cabut. Kali cukup tes. Iya selesai. Nih, Itu dia. Apa itu dia, Pak? apa itu dia tuh hancur telinganya itu. Ini hancur, habis berasnya satu. Piring satu. Tenang saja. Tenang Karena saja, Pan. Kalau cangkir dalam kondisi seperti ini, Iya. Anda tidak akan punya masalah kabel terbelit lagi di gagang. Betul. Nah, dan cangkir tetap bisa digunakan. Iya, Pak. Iya. Cangkir, cuma kalau air panas kita mau minum begini kagak ada apa-apanya nih. Oh, tenang aja. Kalau air panas tunggu aja sampai dingin. Ya benar, lagi dong kalau begitu. Lost dong dan lanjut lemo WhatsApp sepakai kanan Iya. Setelah tinggal saatnya kita masuk ke Tansu, tantangan story lucu. Di sini kami akan menantang bintang tamu untuk bermain tansu. Jadi Oke. nanti kita akan berikan barang. Dengan barang itu Anda harus memberikan cerita-cerita lucu. Keluarkan mic-nya. Stand mic-nya. Siapa namamu? Rigen? Iya, aku Rigen. Kan sudah lama kenal. Hah? Kenapa lupa lagi Kan ini tempatnya namanya? baru, jadi aku kayak ngeliat dia orang baru gitu.
Oke. Tantangannya. Tantangan yang pertama adalah Happy Asmara. Iya. Silakan Happy. Happy Kamu Asmara berdiri silakan di langsung sana. ke Kita akan berikan barang untuk tema. Temanya Cerita adalah lucu. mic Bluetooth. Tantangan story lucu dengan mic Bluetooth. Oh ini bunyi loh Pak. Iya, Iya, Bang, bunyi. bunyi. Bunyi loh, pakai yang ini aja ya. Ini buat apa sih yang ini? Itu buat acting doang. Oh ya, tunggu. Bluetooth on. Iya. Iya lah, biasanya gitu lagi. Ini adalah mic. Dan saya pernah kecewa dengan hal ini. Kenapa? Karena apa? Karena saya selalu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Pak, saya pernah loh nyanyi bagus banget, Pak. Terus? Setelah terkena mic jadi bubar, Pak. Maksudnya gimana? Nggak bisa, Pak. Bagaimana Pak, itu? Itu sangat-sangat menyakiti hati saya. Dan karena mic ini juga saya pernah malu, Pak. Kenapa? Malu saya. Nih, saya pas waktu di job sama orang kan ada 2 nih acara hajatan di sini sama di sini. Nah, saya udah dateng Pak, saya udah makan soto, saya udah nyanyi 2 lagu. Ternyata saya ditelepon sama yang punya hajat. Mbak, di mana? Bilang gitu loh. Saya dari tadi udah nyanyi 2 kali Bu. Loh, Mbak di mana? Saya di sebelah. Bukan yang itu Mbak, yang sebelahnya lagi. Wah, keren. Memang, coba sih. Iya. Mic ini mic Bluetooth ini memang. Ini kadang-kadang kan bisa nyambung lagu. Bisa. Iya, bisa. Bisa. Sekarang giliran kamu ngapain Ngapain dulu? sih? Tadi megang ini dulu. Ngapain nih ikutan liatin mic? Arif Brata silakan. Tansu. Untuk Arif bendanya apa? Sama. Sama aja. Barangnya adalah foto USG. Soal USG ini karena saya kan sudah punya anak. Tapi awal-awal itu ya hidup kan susah, Cak. Hah? Nggak Kalian udah punya anak? Sudah punya. Dari rahim Karif sendiri? Bukan. Bukan dong. Dia kan sudah berkeluarga. Bisa, udah berkeluarga. punya istri. Nular ya ini ya kayak begini ya? Iya, makanya ini bagaimana dong ini? Cepet banget ketularan kamu ya? Kamu, Anda, Pak. aku, Anda. aku aja yang kamu salahin. Mohon maaf. Saya boleh lanjut. Lanjut. Oh, iya. Kalau tidak lanjut saya lompat nih. Jangan. Jangan. Ntar ditangkap sama vokalis band Iya. tadi. Saya juga belum masang CCTV, ntar nggak viral. Udah jatuh. TikTok. Jadi waktu istri saya hamil, waktu dulu kan uang juga pas-pasan begitu. Istri saya minta periksa USG teman-teman. Dia minta USG, saya bilang waduh gimana nih. Tapi saya bilang ya udah. Ternyata teman-teman USG saja, cuman lihat anak saya goyang-goyang saja 200.000. Iya. Goyang-goyang saja. Ini kalau menari mungkin 500. Iya. Kalau Pargoy 700 kali ya. Iya. Sekali saya pusing waktu itu, Cak. Pas di USG gitu dokternya bilang, "Tuh, Pak, anaknya goyang-goyang tuh." Dalam hati saya, jangan terlalu banyak goyang, Nak, biar Bapak bayar 100. Terima kasih. Jadi ternyata kita baru tahu sekarang USG itu ternyata tarifnya berdasarkan berapa kali goyang ya. Dan jenis gerakannya. Iya. Gerakannya semakin aktif semakin mahal. Semakin mahal, betul. Pemirsa, memang kadang-kadang perilaku fans itu tidak seperti yang kita harapkan dan tidak seperti yang kita bayangkan. Seperti apa yang dialami Happy, banyak hal terduga dialami dan apalagi Arif Brata sampai dipersekusi, sampai dikeroyok. Aduh sayang kok batal. Saya kok batal lagi. Jangan dong, jangan. Apapun itu, semua di sini kita semua tugasnya dan tujuan kita adalah menghibur. Untuk itu kita berharap juga masyarakat menerima dengan senang dan bahagia. Terima kasih, kita jumpa lagi di Potong Kue Podcast Podcast Calon Tong, WK.